malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Injil Sinopsis dari kitab Lukas 10, masih satu konteks, satu latar belakang dengan minggu lalu. Tema malam hari ini bagian yang terbaik. Ya. Bagian dari yang terbaik apa, Pak? Bagian yang terbaik dalam ikut Tuhan. Itu yang mana, gitu ya. Ini bukan kata saya hanya menjelaskan apa yang tertulis. Sekali lagi saya katakan, selama masih kita percaya Alkitab, ayo kita ikuti, ya. Bukan ikut apa kata orang, pendeta siapapun. Kalau tidak sesuai Alkitab, ya seharusnya jangan diikuti. Karena dasar kekristenan adalah kitab suci. Ya. Kita akan baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Silakan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, Bapak Ibu, dikisahkan Yesus diterima di rumah Maria dan Marta. Di rumah ini Marta sebagai tuan rumah sibuk menyediakan jamuan, sedangkan Maria duduk mendengarkan pengajaran Tuhan. Marta meminta kepada Yesus agar menyuruh Maria membantunya, membantu mempersiapkan jamuan, gitu ya. Bapak Ibu, Marta meminta kepada Yesus agar Maria membantunya mempersiapkan jamuan bagi tamu-tamu. Bagi tamu-tamu. Jelas bukan hanya Yesus tamunya, tetapi rombongan. Yesus plus 12 murid, bahkan bisa lebih. Ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah kan khotbahnya pengutusan 70 murid. Nah, bisa jadi rumah Maria dan Marta ini kedatangan 70 murid plus Yesus. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Marta memperlakukan Tuhan dengan hospitality yang baik. Paham ya hospitality ya? Hospitality itu keramah tamahan. Ya, Marta memperlakukan Yesus dengan keramah tamahan yang baik. Seperti pada umumnya orang timur menyambut tamu terhormat. Tetapi malah Maria yang hanya duduk mendengarkan Tuhan bicara dianggap mendapat bagian yang terbaik. Ya, dianggap memperoleh bagian yang terbaik dari seseorang yang ikut Tuhan. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, ya dalam dunia Yahudi dan Timur dekat kuno, keramah tamahan, hospitality, adalah kewajiban moral dan religius. Ramah tamah menghadapi tamu itu bukan cuma bentuk sopan santun. Kalau di sini ya dalam budaya kita itu cuma mungkin bentuk sopan santun. Tetapi dalam Timur Tengah kuno, hospitality, keramah tamahan, itu adalah kewajiban religius, kewajiban agama. Ini dianggap penting Bapak Ibu. Tetapi bagi Tuhan yang penting adalah duduk diam mendengarkan. Nah, ayo kita pertimbangkan mengapa begini. Hospitality atau keramah tamahan ini berkembang dari ajaran Taurat untuk memperlakukan orang asing dengan baik.
Kita baca yuk. Keluaran 23 ayat 9. Keluaran 23 ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya. Orang asing jangan kamu tekan, jangan kamu istilahnya persekusi, jangan kamu acuhin atau kamu perlakukan buruk gitu ya. Terutama tamu penting Bapak Ibu. Kamu harus berlaku ramah. Ya. Seperti Abraham menyambut 3 tamu di Kejadian 18. Ya. Abraham memperlakukan tamunya seperti raja. Dia menghormati 3 tamu penting yang dia tahu itu adalah Malak Yahweh. Dia potong lembu, dia masak, dia sajikan itu. Bapak Ibu, karena dasar inilah seseorang perempuan Yahudi menyambut tamu. Apalagi yang hadir adalah Yesus, rabi yang lagi naik daun saat itu, ya. Rabi yang terkenal gitu ya. Jelas akan merasa wajib menyediakan makanan, tempat duduk dan pelayanan yang layak. Jadi Marta dalam pandangan tradisi itu tepat. Maria dalam pandangan tradisi itu tidak tepat atau ya bisa jadi bahan celatuan kalau zaman sekarang. Kok gitu ya, tidak mau nulungi, nah, gitu ya. Yang repot ini yang dianggap baik oleh tradisi. Tapi bagi Tuhan Yesus, yang duduk diam mendengarkan dia itulah yang dianggap baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam sebuah gereja, puncak ibadah itu adalah puncak ibadah, puncak liturgi gereja, itu adalah firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan diberitakan, semua harus duduk diam. Acuannya ini. Bahkan tim musik pun harus duduk diam. Di sini duduk diam Pak? Iya, di sini. Di gereja lain, terutama gereja besar, itu kadang-kadang pada saat khotbah diberitakan, itu tim musik bisa keluar gereja, keluyuran ke kantin. Iya kan? Pernah tahu enggak? Masa enggak tahu? Saya sering tahu Bapak Ibu, itu tim musik ke kantin, jajan, mangan, ngerokok. Bukan masalah rokoknya, tetapi kenapa tidak mau datang, tidak mau ikut, mendengarkan khotbah diberitakan. Seolah-olah pelayanan musik sudah puncak pelayanan. Bukan, puncak pelayanan itu membuka hati mendengarkan suara Tuhan. Itu puncak pelayanan. Itu sebabnya Tuhan ngomong, itu yang terbaik. Gitu. Ya. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, ya, perempuan bertanggung jawab pada persiapan makanan, roti, minuman, dan pelayanan ruang tamu. Apalagi Yesus plus 70 orang muridnya. Ya. Pekerjaan dapur adalah beban yang cukup berat. Menyiapkan gandum. Zaman dulu Bapak Ibu, gandum mungkin deplok dulu ya. Jadi tepung, baru jadi roti. Kalau sekarang mungkin sudah ada tepung gandum dijual gitu ya. Zaman dulu repot memang. Menumbuk, memasak, membersihkan, dan mengatur tamu supaya nyaman di rumah. Itu berat. Ketika tamu datang, tuan rumah harus memprioritaskan kecepatan dan kelengkapan jamuan. Kalau tamu datang, ditunggu 10 menit, setengah jam, 1 jam, lah mana minumnya, mana makanannya, ini bisa jadi cemooh. Itu sebabnya Marta meminta kepada Yesus agar Maria bantu dia. Enggak salah ya. Secara sosiologi, tradisi saat itu Marta enggak salah. Minta tolong, Tuhan itu suruh bantu apa? Dobro istilahnya gitu. Ya. Marta sedang melakukan tugas tradisional ini
Dalam ayat 40 disebut Marta sibuk dengan pelayanan. Pelayanan di situ kata asli Yunaninya adalah diakonia. Tetapi sekali lagi Yesus mengatakan, Yesus mengkoreksi tradisi yang ada. Kenapa kamu sibuk dengan urusan-urusan seperti itu? Maria tepat melakukannya. Dia mengambil bagian yang terbaik dalam ikut Tuhan. Bapak Ibu, diakonia pada mulanya itu bukan istilah rohani. Diakonia saat itu adalah pekerjaan melayani meja. Pekerjaan melayani makan tamu-tamu, itu diakonia. Jadi diakonia itu sebetulnya bukan jenis pelayanan. Ya memang melayani tamu itulah diakonia. Siapapun, agama apapun, bahkan tidak punya agama pun melayani tamu itu diakonia. Tetapi kemudian setelah dunia berkembang, dunia Kristen apalagi berkembang, diakonia dianggap sebagai sebuah pelayanan makanan untuk orang-orang kelaparan, untuk orang-orang miskin. Di kemudian hari kata ini berkembang menjadi istilah pelayanan gereja. Tetapi makna di Lukas sebetulnya masih makna aslinya, makna domestik. Ya, itu yang dilakukan Maria. Itu yang dilakukan Marta. Sedangkan Maria duduk di kaki guru. Istilah duduk di kaki guru adalah tindakan seorang murid. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan ajarannya. Dalam tradisi Yahudi saat itu, duduk di kaki rabi adalah posisi seorang murid yang resmi. Sekali lagi, dalam tradisi Yahudi saat itu, duduk di kaki rabi adalah posisi seorang murid yang resmi. Talmid namanya. Ada ajaran rabbinik mengatakan, ajaran rabbinik ya, duduklah di debu kaki rabi dan minumlah kata-katanya. Itu ajaran rabi, ajaran Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sangat meninggikan seorang guru. Dia sangat merendahkan diri di hadapan gurunya, sangat hormat sama gurunya. Penghormatan seorang Yahudi kepada guru itu melebihi kepada orang tuanya. Ya. Pendapat mereka, pemikiran mereka, orang tua melahirkan mereka ke dunia. Ya, orang tua melahirkan mereka ke dunia. Tapi guru membawa mereka masuk ke dunia yang akan datang. Beda. Jadi guru lebih terhormat. Di Indonesia saja guru itu tidak ada ajinya. Betul? Saya ngomong guru apapun ya, saya nggak ngomong guru agama atau pendeta. Pendeta kan juga guru. Secara umum saja, Anda lihat gaji guru berapa? Apalagi guru honorer. Waduh, parah Bapak Ibu. Kadang-kadang saya mikir, bangsa ini kapan bisa pintar kalau guru cuma digaji 300? 300 ribu. Dinaikkan, iya dinaikkan sedikit, tidak sampai 1 juta. Mana bisa orang hidup dengan 1 juta sekarang? Sangat tidak ada artinya guru. Padahal di Yahudi, di Alkitab diajarkan menghormati guru. Guru mendidik keras sedikit, dipanggilin polisi. Mana bisa guru akhirnya mendidik murid dengan baik? Kemarin saya baca di TikTok apa di Reel itu ya, ada guru dikeroyok murid-murid. Gimana tak pikir-pikir ya. Bapak Ibu, seorang guru tidak akan maksimal mengajar jika dia tidak dipercaya, tidak dihargai. Bukan dia gila penghormatan, tetapi kalau ngajar gak didengar aja, malas. Ngapain aku juga ngajar? Gak didengar, gak dihargai, gak direspon dengan baik. Ngapain aku harus
membongkar semua ilmuku jika mereka tidak menghargai. Jika aku cuma dihargai 300.000, parah loh Bapak Ibu, kapan bangsa ini cerdas ya? Dan tidak ada orang yang mau jadi guru, kecuali Bu Vina. Erwin, iya loh, coba tanya anak-anak Anda sekarang, mau jadi guru? Banyak tidak maunya. Kenapa? Dia nggak dihargai. Padahal niatnya mulia. Ya tidak semua baik ya, tetapi orang kalau sudah punya cita-cita guru itu sebetulnya baik Bapak Ibu. Tetapi karena kurang penghargaan. Orang-orang pintar di Indonesia semua ke luar negeri, mengajar di luar negeri. Kenapa? Ya di Indonesia nggak dihargai. Padahal banyak orang pintar di Indonesia yang seharusnya bisa memberkati Indonesia. Tapi beda dengan tradisi Yahudi Bapak Ibu. Penghormatan terhadap guru itu lebih dari orang tua. Kenapa? Karena dia mengajar agar seseorang masuk dunia yang akan datang. Ajaran Rabi, ajaran Farisi mempercayai adanya dunia yang akan datang. Kalau Saduki tidak. Ya, tapi kalau Rabi dalam arti Farisi, guru mengajar kita supaya kita hidup benar dan layak memperoleh dunia yang akan datang. Wow, jadi harganya, nilainya di hadapan muridnya itu lebih dari orang tua. Bapak Ibu, Maria duduk di kaki Tuhan. Ini simbol penghormatan dan mau serius jadi murid. Ya. Meskipun kisah ini bertentangan dengan norma gender saat itu. Sebab sebetulnya perempuan biasanya tidak mendapat peran sebagai murid teologi. Jadi yang diangkat seorang rabi menjadi murid biasanya laki. Orang Yahudi kan rasis. Bukan masalah ras saja, gender juga. Jadi bagi mereka wanita itu hewan, piaraan. Itu ajaran Yahudi. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dengan menerima Maria sebagai murid, Yesus melampaui batas-batas sosial tradisi. Memberikan hak belajar bagi perempuan. Zaman dulu Bapak Ibu, urusan perempuan di dapur. Ya kayak Marta gitu. Makanya Marta meminta Maria ikut ngurusin dapur. Itu sebetulnya tidak salah dalam tradisi. Karena memang tempatnya Maria seharusnya di situ. Tetapi bagi Yesus, Maria mendapatkan yang terbaik. Maria mendapatkan bagian yang terbaik. Maria tahu bagaimana menjadi murid yang baik. Menjadi murid yang baik berarti melepaskan segala kesibukannya dan fokus belajar dari gurunya. Itu yang utama. Bagaimana kita? Ya, Bapak Ibu, terdapat ketegangan tradisi antara melayani dan belajar. Antara pelayanan dan belajar. Ada ketegangan. Ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak suka seseorang pelayanan. Tetapi seharusnya seseorang lebih menekankan agar menyadari pentingnya prioritas rohani. Bapak Ibu, lebih penting mana rohani kita dan tradisi kita? Keramah tamahan penting, tetapi tidak boleh mengaburkan pusat hidup rohani. Itu maksudnya Tuhan. Kita harus dapat memilih yang terbaik dalam ikut Tuhan. Banyak perkara yang menyibukkan, kata Yesus. Marta, kamu terlalu sibuk, kata Yesus. Tetapi hanya satu yang perlu, hanya satu yang penting, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Itu yang penting dalam hidup berguru, bertuhan. Tuhan saat itu berguru maksudnya ya.
Tuhan, Tuan, Guru maksudnya. Kita baca yuk, Lukas 8 ayat 15 dan 21. Lukas 8 ayat 15 dan 21. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Halo, ini kata Yesus sendiri loh. Yang penting menjadi seorang Kristen, kalau mau dianggap menjadi adik-adiknya Tuhan, dengarkan perkataannya. Lah Pak, sekarang Yesus kan tidak ada. Bacalah firman-Nya, kan sama. Karena semua yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya sudah ditulis dalam kitab suci. Prioritas seorang Kristen yang pertama membaca Alkitab. Memahami Alkitab. Bagi Tuhan itu bukan memuji, bukan menyembah. Bahkan dikatakan mendengar firman Tuhan atau membaca Alkitab itu adalah penyembahan tertinggi. Penyembahan tertinggi adalah duduk diam di kaki Tuhan mendengar. Atau kalau zaman sekarang Tuhan sudah tidak ada di bumi, duduk diam bacalah Alkitab. Itu yang terutama. Kenapa yang terutama? Karena kita menghormati Dia yang bicara. Bukan kita yang bicara. Itu penghormatan. Bapak Ibu, ini berarti kita harus memprioritaskan pengertian, memprioritaskan pemerintahan Allah. Kalau kita tidak mendengar Tuhan ngajar apa, kita tidak mau mendengar Tuhan bicara apa, kita tidak mau mendengar Tuhan menyatakan apa, berarti kita tidak mengerti pemerintahan Allah. Untuk mengerti pemerintahan Allah, kita harus duduk diam mendengarkan firman Allah, atau duduk membaca firman Allah, merenungkannya. Amin, bisa dipahami? Ini Tuhan yang ngomong Bapak Ibu. Tuhan yang ngomong. Tuhan yang bicara. Duduk diam mendengarkan aku bicara, itu bagian yang terbaik. Aku bicara, bukan kamu bicara loh. Kalau doa zaman sekarang kebanyakan orang Kristen itu banyak bicara. Betul? Banyak menyanyi, satu lagu lambat, satu lagu cepat. Bahkan bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Loh kan bingung kadang-kadang. Tapi lupa mendengar Tuhan bicara. Itu bukan penyembahan loh itu. Itu karpe dewe sebetulnya. Memuaskan diri sendiri. Kalau memuaskan Tuhan, Tuhan bicaralah, aku mau mendengar, aku mau mengerti. Itu doa yang terbaik. Bapak Ibu, diakonia tanpa memahami firman Tuhan menjadi merusak mental dan memberatkan. Sedangkan mendengar menghasilkan pelayanan dengan motivasi serta pengertian yang benar. Kita bisa diakonia, kita punya belas kasihan. Tetapi tanpa pengertian yang benar Bapak Ibu, kita ngawur. Orang males, dijoki terus duit. Orang malas dikasih makan. Seorang penipu, pencuri gitu ya, ngentitan, terus karena tidak bisa makan dikasih duit terus. Ini merusak mental, ini tidak jadi berkat. Atau sebaliknya, ada orang layak dibantu, tetapi tidak mau membantu. Karena dia nggak mengerti firman Allah. Karena merasa dia bukan siapa-siapanya, aku tidak perlu tolong dia. Oh dia nggak seagama dengan aku tidak perlu tolong dia. Ini ngawur juga, ini merusak mental juga. Makanya Bapak Ibu,
perbuatan baik, belas kasihan itu penting, itu yang diminta Tuhan memang. Tetapi tanpa pengertian yang benar, tanpa perenungan firman Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, kita malah salah loh, kita malah berbuat dosa. Kita menjerumuskan orang malas menjadi sangat malas. Orang malas tidak perlu dibantu Bapak Ibu. Karena Tuhan mengatakan, kalau kamu mau makan, kerja. Kalau orang malas ini sebetulnya bisa kerja tapi tidak mau kerja, jangan dibantu. Loh, hal-hal seperti ini kan harus direnungkan. Kenapa Tuhan mengatakan kalau kamu mau makan ya bekerja. Itu kan sama dengan kalau kamu tidak mau makan ya tidak usah bekerja. Ya biar terus tidak usah makan. Karena memang kamu tidak mau bekerja. Bukan nggak bisa kerja loh ya, tidak mau kerja. Bapak Ibu, kita tuh harus punya hikmat, harus bijaksana. Itu sebabnya mendengar ajaran Tuhan, mendengar firman Tuhan itu menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kita bukan menyembah dalam arti nyanyi-nyanyi wala. Bukan, kamu kebanyakan omong. Yang penting bagi Tuhan kamu duduk diam, dengarkan aku bicara. Itu yang penting. Itu bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria. Ini Alkitab yang ngomong. Perikop ini Bapak Ibu tentang keutamaan Maria mendengar pengajaran Tuhan ditempatkan setelah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ingat ya, minggu lalu kita membahas orang Samaria yang baik hati. Dua hal ini Bapak Ibu untuk membentuk dua sisi kesalehan yang benar di hadapan Allah. Memiliki belas kasihan, satu. Dan yang kedua, duduk diam mendengarkan Tuhan bicara. Kalau sekarang, duduk diam baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu sama. Atau kalau mau berdoa, boleh, tetapi lebih banyak mendengarkan, merenungkan firman yang telah kita pahami, itu paling penting. Jangan banyak omong. Saya pernah ingat dulu, Pak Eras dulu pernah ngomong. Pada saat dia berdoa menyembah begini, dalam hatinya muncul, Eras, kebanyakan omong kamu itu, kakek cangkem. Belajar duduk diam, mendengarkan Pak Eras yang khotbah. Oh iya. Sekarang saya baca sendiri, itu maksudnya. Bapak Ibu, memiliki belas kasihan dan duduk diam mendengarkan firman, itu adalah yang terpenting dalam hidup rohani seseorang, supaya muncul kesalehan yang benar di hadapan Allah. Yang pertama, belas kasihan itu sikap hati dan sikap hidup yang dikehendaki Allah untuk sesama manusia secara umum. Bukan orang Kristen. Semua orang apapun agamanya, Tuhan menghendaki punya belas kasihan. Seseorang yang tidak punya belas kasihan tidak pantas disebut manusia sebetulnya. Jika sikap umum ini aja tidak dimiliki, maka sulit untuk kita mengenal kehendaknya yang lebih khusus, yang lebih spesifik, sulit. Paham ya maksudnya? Kalau belas kasihan saja tidak punya, kalau empati aja tidak punya, sulit untuk mengenal kehendak Tuhan secara spesifik, secara khusus, sulit. Jadi orang harus mulai dari punya belas kasihan dulu. Nanti pelan-pelan sama Tuhan akan dibentuk. Dengan firman-Nya pastinya. Yang kedua, mendengar firman Tuhan adalah cara satu-satunya memahami kehendak Allah secara praktis. Ya, mendengar firman Tuhan, kalau dulu Tuhan bicara, kalau sekarang pendeta bicara, atau baca Alkitab sendiri, ya, yang pasti kalau khotbah pendeta yang benar ya, pendeta yang mengerti bagaimana hermeneutik, pendeta yang mengerti bagaimana mengeksegesis, mengungkap keluar dari sebuah konteks. Jangan percaya sama pendeta yang dikit-dikit comot-comot ayat Alkitab digabung-gabung, itu kacau.
Karena ayat yang satu dengan ayat yang lain itu latar belakangnya beda, nggak selalu sama bisa digabung, nggak bisa. Ya. Jadi mendengar firman bagi Tuhan Yesus adalah cara satu-satunya mengenal kehendak Allah secara praktis. Mendengar firman Tuhan yang dimaksud di zaman Yesus yang mendengarkan Tuhan bicara. Di zaman sekarang baca Alkitab atau mendengarkan pendeta berkhotbah, pendeta mengajar. Dengarkan, ini yang terpenting. Saya ngomong begini Bapak Ibu bukan karena saya pendeta. Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian. Dan saya akan menjadi salah kalau saya mengajar salah. Saya mengatakan puncak kebenaran kita membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Jadi saya sangat salah jika sampai salah memberitakan. Ini resiko besar Bapak Ibu yang sebetulnya pernah suatu saat, aduh kalau kayak begini Tuhan males aku jadi pendeta sebetulnya, betul. Tapi sudah terlanjur, saya mau lari juga nggak bisa. Yang penting ajarkan yang benar. Menurut kamu yang paling benar, ajarkan, tanggung jawab. Kalau ditanya ada penjelasan cukup. Jangan gini, bagi seorang pendeta seperti saya harus menjaga hati yang bersih. Kamu ngomong punya kepentingan untuk kamu enggak? Itu dulu. Kalau kita bicara punya kepentingan untuk diri saya, itu sudah salah. Contohnya, saya khotbah supaya disukai jemaat, itu salah. Saya khotbah supaya gereja ini rame, itu salah. Itu salah. Kadang-kadang saya pikir, celaka kayak gini nih, akeh musuhe. Betul. Tetapi tidak apa-apa. Resiko seorang hamba Tuhan. Resiko seorang hamba kebenaran, memberitakan kebenaran. Meskipun musuhnya banyak. Kadang-kadang saya merasa sendiri, jalan sendiri. Tapi tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus pun begitu. Yang menguatkan saya itu. Bapak Ibu, mendengar Tuhan mengajar, mendengar pendeta khotbah, pendeta yang benar ya, atau membaca Alkitab, merenungkan firman, itulah prioritas utama dalam bertuhan. Kita akan tahu apa dan bagaimana melakukan dengan tepat, apa dan bagaimana melakukan dengan spesifik. Jika kita mau mendengar firman Tuhan, mau merenungkan, logika rohani kita akan terlatih. Logika rohani itu kecerdasan roh kita akan terlatih. Jangan banyak omong dalam bertuhan. Bukan saya ngomong begini bukan tidak boleh memuji Tuhan, tetapi secukupnya. Nyanyi memuji Tuhan, haleluya, haleluya, secukupnya. Bukan nggak boleh ya, secukupnya. Karena Tuhan sudah tahu, kamu lagi menyembah aku ngerti kok. Tidak butuh waktu banyak Tuhan mengerti kita sedang menyembah Dia. Tidak perlu waktu banyak. Tetapi perlu waktu sangat banyak bagi kita mengerti kehendaknya. Betul? Lah Dia nggak terlihat. Dia yang tidak terjangkau. Butuh waktu banyak kita mendengar suaranya. Butuh waktu banyak kita merenungkan, berpikir apa kehendaknya. Tetapi kalau Tuhan melihat kita sedang menyembah satu lagu, dua lagu, Dia tahu kok kalau kita sedang menyembah. Gak perlu sampai 1 jam, 2 jam, gak perlu. Kenapa? Tuhan sudah tahu kamu lagi nyembah aku. Yang penting bagimu anakku, kamu mengerti aku. Itu maunya Tuhan. Karena kamu belum tentu 1 jam itu mengerti kehendak Tuhan. Belum tentu kamu 2 jam mengerti kehendak Allah, belum tentu. Apalagi tidak pernah baca Alkitab. Pasti tidak mengenal kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ini loh pentingnya. Mendengar firman Tuhan lebih utama daripada kita yang lebih banyak bicara. Mendengar firman Tuhan ini lebih utama daripada kita lebih banyak bicara,
lebih banyak memuji dalam doa. Kenapa? Karena mendengar firman Tuhan dalam doa, membaca Alkitab maksudnya, berarti membiarkan kita didominasi oleh Allah. Sebagai penguasa kita, dia mendominasi kita. Sebagai penguasa kita, kita mempersilahkan dia banyak bicara kepada kita. Karena kita memang umatnya. Jangan dibalik. Seolah-olah kita mendominasi dia. Tuhan dengar doaku, dengar pujianku, dengerin. Halo? Yang perlu didengerin itu dia. Kalau kita ngotot, maksa, banyak bicara, banyak memuji, banyak menyanyi, kesannya ya, Tuhan dengarkan pujianku. Kalau nggak sampai 3-4 lagu, kalau nggak sampai 1 jam, aku nggak puas Tuhan. Dengerin lo ya. Masuk kayak begitu sama Tuhan. Tuhan tahu kok kita memuji Tuhan. Bahkan tanpa pujian pun Tuhan tahu. Bagaimana orang bisu? Bagaimana orang bisu dipahami Tuhan kalau dia memuji Tuhan, kalau dia nyanyi aja tidak bisa, keluar suara aja tidak bisa. Sekali lagi saya ngomong begini bukan tidak boleh nyanyi, nyanyi aja. Tapi kita harus tahu diri, biarkan dia mendominasi kita. Bukan kita yang mendominasi Tuhan. Kalau Tuhan kita ngomong apa aja, jangankan nyanyi 3-4 lagu, jangankan memuji dengan kata-kata yang indah. Si Akyong mengatakan dalam menyembah Tuhan ini oe. Pernah dengar kisah itu? Cukup kok Tuhan tahu. Bagaimana orang akan memuliakan Tuhan? Bagaimana orang bisu, orang fales akan memuliakan Tuhan? Kalau memuliakan tuh harus banyak bicara, banyak menyanyi. Bukan itu. Yang terpenting dalam penyembahan kepada Tuhan, kita merendahkan diri, duduk diam, Tuhan berbicaralah. Tuhan bersabdalah. Baca Alkitab, renungkan 1-2 ayat, apa maksudnya. Tuhan aku ingin mengerti, bicaralah. Nantikan Tuhan bicara, nantikan hati nurani kita ada impresi. Renungkan itu. Itu loh cara menyembah Tuhan yang benar. Itulah sebabnya kenapa Maria dikatakan mendapat bagian yang terbaik. Tuhan tidak pernah nyuruh, ayo Maria nyanyi 2-3 lagu. Maria, bahasa roh. Pernah? Enggak. Maria duduk diam di kaki gurunya dan mendengarkan gurunya bicara. Bicaralah Tuhan. Dominasilah aku. Ngomong opo ae, istilahnya begitu. Bicaralah apapun, aku mau diam mendengarkan. Itu penyembahan yang terbaik. Itu yang terbaik dalam ikut Tuhan. Karena dengan demikian kita mengerti pemerintahan Allah, kita ngerti maunya Allah. Dan kita tidak salah melangkah. Sekali lagi bukan tidak boleh nyanyi, nyanyi. Tetapi ayo tahu diri, kita persilahkan Tuhan bicara lebih banyak. Pak saya doa 1 jam, boleh enggak? Boleh. Tapi coba cek, dalam 1 jam itu Tuhan yang bicara atau kamu yang banyak bicara? Boleh enggak Pak saya doa 2 jam, 1 jam saya memuji? Ya boleh, 1 jam sisanya ya silahkan Tuhan bicara. Jangan kita yang kebanyakan bicara Tuhan. 55 menit saya menyembah Pak, 5 menit saya mendengarkan Tuhan. Ini enggak benar loh, ini enggak tepat. Ngerti maksudnya ya? Saya berharap Anda punya telinga, hati yang terbuka untuk Tuhan bicara. Bukan kita yang banyak bicara. Ya, ini kata Alkitab. Tuhan mengatakan Maria memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Duduk di kaki Tuhan mendengarkan pengajarannya Tuhan. Amin.
Pelayanan ritual dan keramah tamahan penting Bapak Ibu. Berdoa menyanyi juga penting. Tetapi belas kasihan dan mendengar firman Tuhan bagi Yesus adalah puncak dari semua pelayanan, yaitu melayani perasaan Tuhan. Dengan kita mempersilahkan Tuhan bicara, dengan kita mau tahu Tuhan bicara apa, itu berarti kita memuaskan hatinya. Puas-puasin Tuhan, engkau mau ngomong apa, aku mau mendengar. Aku mau taat. Itu lebih penting lagi. Amin.